Pemirsa, karena komentar di media sosial, seorang pria menjadi korban pembunuhan. Polisi telah menangkap pelaku dan menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Sebelumnya korban memberikan komentar yang tidak pantas saat kekasih pelaku tengah live TikTok. Dunia digital memberi kita kebebasan untuk berpendapat, tapi kebebasan tanpa etika bisa berujung pada bencana. Inilah bukti bahwa kata-kata meski tak terlihat punya kekuatan besar, bisa membangun tapi juga bisa menghancurkan. Sebelum menulis komentar, berhentilah sejenak dan pikirkan, apakah kata-kata ini bermanfaat? Apakah akan menyakiti orang lain? Apakah layak jika nama kita tercantum di sana selamanya? Etika berkomentar bukan sekedar sopan santun, tapi bentuk tanggung jawab kita sebagai pengguna dunia maya yang beradab. UU ITE mengingatkan, komentar yang melanggar kesusilaan, menghina, atau menebar kebencian bisa dikenai sanksi hukum yang berat. Mari bersama membangun ruang digital yang aman, santun, dan beretika. Jadikan jempolmu alat penyebar kebaikan, bukan sumber kebencian. Ingat, satu komentar bisa mengubah segalanya. Karena etika di dunia maya mencerminkan siapa kita di dunia nyata. Waktu tak lebih dari 6 bulan terakhir, beberapa kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi terjadi. Modusnya mulai dari pembobolan data secara terang-terangan hingga peretasan. Di era digital, penipuan online makin marak dengan modus yang beragam dan tampak meyakinkan. Banyak kasus bermula dari ketidaksengajaan kita memberikan data pribadi pada tautan palsu, aplikasi tidak resmi, atau pesan mencurigakan. Untuk itu, kita wajib waspada. Sebelum memberikan data apapun seperti nomor KTP, rekening, kode OTP, pastikan sumbernya jelas dan terpercaya. Jangan mudah tergoda oleh hadiah, promo, atau ajakan yang mengharuskan kita membagikan data informasi pribadi. Gunakan langkah pengamanan tambahan seperti verifikasi 2 langkah, dan biasakan memeriksa ulang keaslian situs ataupun aplikasi yang kita gunakan. Melindungi data pribadi bukan hanya soal kewaspadaan, tetapi juga sikap tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan menjaga data kita, berarti kita turut serta mencegah penyalahgunaan dan melindungi diri dari tindak kejahatan digital. Awas, dirinya awas. Ya Allah ya Robi, tas pangeran. Oh, berat banget. Ya. Di era digital, informasi tersebar begitu cepat. Tapi ingat, tidak semua yang kita baca adalah fakta. Mari bersama hentikan penyebaran hoax. Pastikan setiap berita yang kita terima sudah diverifikasi kebenarannya sebelum dibagikan. Setelah dicek kebenarannya, ternyata video sebelumnya adalah video lama yang dipost ulang. Bijak bermedia sosial, cerdas dalam berbagi informasi. We love to take photos of our kids and post them. It's a great way to keep our family and friends in the loop. But now experts are issuing this new alert that bad guys are using our posts against us to track our children. This morning, digital kidnapping. Predators stealing your kids' photos and spreading them online. In a recent case, a child's photo was tagged on a porn site. Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Lindungi privasi diri dan orang yang kita sayangi. Jangan berikan celah kejahatan terjadi akibat dari kelalaian dan kecerobohan kita di media sosial. Kita ke informasi lain, pemirsa. Berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Di balik layar, cyberbullying menyebar tanpa suara. Komentar pedas, ejekan dan hinaan digital bukan sekadar kata-kata. Mereka bisa melukai, menghancurkan, bahkan membungkam. Tapi, kita bisa menghentikannya. Mulailah dari hal sederhana. Pikirkan sebelum mengetik, jangan jadi pelaku, jangan jadi penonton. Jadilah pelindung di dunia digital,
karena empati tak mengenal batas layar. Mari bersama lawan cyberbullying demi ruang digital yang aman, sehat, dan manusiawi.